Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Tak lupa salat bertakyakan salam kepada ruh Nabi junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam video kali ini saya Jerniati Nasution NIM 190110005 dari kelas A3 akan memaparkan tentang tugas video gambar struktur bangunan, di mana yang akan saya bahas adalah spesifikasi mutu material beton bertulang. Dan untuk yang pertama adalah mutu beton. Dalam mutu beton, dalam cara penentuan mutu beton sesuai SNI 2847 tahun 2013, ada 5 spesifikasi penggunaan termasuk 2 pasal dan mutu betonnya. Yang pertama, beton struktur, pasal 11. Mutu betonnya adalah F aksen S lebih besar 17 MPa. Kemudian yang kedua adalah paparan sulfat. Pasal 432 FC-nya adalah 17 MPa sampai 35 MPa. Yang ketiga adalah umur 28 hari dalam penggunaan spesifikasi. Pasal 511 1931 F aksennya adalah lebih besar 17 MPa dan lebih besar 21 MPa. Yang keempat, SRPMK atau beton normal 21142 adalah pasalnya. F aksennya adalah lebih besar 21 MPa. Kemudian SRPMK beton ringan. Yang kelima, pasalnya adalah 21143. Mutu beton yang digunakan adalah F aksensi lebih besar 35 MPa. Berdasarkan tabel yang saya paparkan barusan, mempermudah menentukan mutu beton yang sesuai dengan spesifikasi konstruksi, maka dapat digunakan juga pendekatan berdasarkan beberapa aspek. Dan aspeknya adalah A. Berdasarkan lokasi geografis didirikan bangunan. Untuk penentuan mutu beton, kita juga harus mengetahui lokasi geografis yang akan kita dirikan konstruksi tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan iklim daerah dibangunnya konstruksi. Tentu, ketika kita ingin membangun konstruksi, kita harus mengetahui kondisi iklim yang sedang berlangsung untuk mempermudah kita mengerjakan konstruksi. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan fungsi struktur. Keempat, berdasarkan geometri struktur. Yang kelima, berdasarkan aspek tahan sulfat. Keenam adalah berdasarkan tahan terhadap beban khusus. Dan yang ketujuh adalah berdasarkan tahan terhadap beban gempa. Kemudian untuk masuk tabel kedua, itu adalah mutu baja tulangan. Cara penentuan mutu baja tulangan yang sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013. Ada 9 untuk menentukan mutu baja tulangan. Spesifikasi penggunaannya yang pertama adalah jenis tulangan. Pasal 351. Mutu beton yang digunakan adalah tulangan harus ulir. Kemudian yang kedua, mutu tulangan lentur. Pasal 994. FY dan FYT lebih besar 420 MPa. Kemudian yang ketiga, mutu tulangan geser. Pasal 1142. FY dan FYT sama dengan lebih kecil 420 MPa. Yang keempat adalah mutu tulangan torsi. Terdapat pada pasal 1153, 11534 FY dan FYT besar 420 MPa. Kemudian yang kelima adalah mutu tulangan geser friksi. Pasal 18932 FY lebih besar 420 MPa. Yang keenam adalah mutu tulangan menahan momen positif dan negatif. Terdapat dalam pasal 14932. Mutu beton yang digunakan adalah FY lebih kecil 420 MPa. Yang ketujuh, mutu tulangan leleh.
pasal 1932. Mutu betonnya adalah Fe lebih kecil sama dengan 420 MPa. Mutu tulangan menahan lentur gaya aksial dan kombinasi akibat gempa terdapat pada pasal 7, 10, 42. Degeser lebih besar sama dengan 10 mm. Kemudian yang ke-9 adalah diameter tulangan geser terdapat pada pasal 7, 10, 51. Degeser 10 mm untuk D utama lebih kecil sama dengan D32. Degeser 13 mm untuk D utama lebih kecil sama dengan 3,3, D36, D43, dan D57. Kemudian kita dalam menggunakan tabel 2 untuk mempermudah penetapan mutu tulangan pada struktur beton bertulang menggunakan pendekatan sebagai berikut. Ada beberapa hal pendekatan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah jenis tulangan utama atau lentur, B. jenis tulangan geser atau sengkang, C. beban yang bekerja, D. diameter rencana tulangan, dan E. geometri struktur. Kemudian masuk ke tabel 3, yaitu tabel selimut beton. Tabel 3, tebal beton sesuai SNI 2847 2013 pasal 771. Ada 3 jenis tebal beton yang sesuai SNI 2847, yaitu yang pertama, kita harus menentukan lokasi. 1. Beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah, tebal selimut betonnya adalah 75 mm. Kemudian yang kedua, beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca, batang tulangan D19 hingga D57, untuk tebal selimut betonnya itu adalah 50 mm. Kemudian batang tulangan D19 yang lebih kecil adalah 40 mm untuk tebal selimut betonnya. Kemudian yang ketiga, beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan tanah. Pertama itu plat, dinding, dan balok usul. Batang tulangan D44, D57. Tebal selimut betonnya adalah 40 mm. Dan untuk batang tulangan D44 dan D36 dan lebih kecil, tebal selimut betonnya adalah 20 mm. Kemudian ada balok kolom, tulangan utama, pengikat, dan sengkang, spiral. Tebal selimut betonnya adalah 40 mm. Yang harus kita ketahui adalah dalam pasal 7521, toleransi tebal selimut beton untuk balok, dinding, struktur, dan kolom. 1. Toleransi tebal selimut beton lebih kecil sama dengan 200 mm sama dengan 10 mm. Yang kedua adalah toleransi tebal selimut beton lebih kecil sama dengan 200 mm kurang lebih 10 mm. Dan yang keempat adalah spesifikasi mutu baja tulangan. Dalam tabel 4 ini, spesifikasi mutu baja tulangan sesuai SNI 2052 tahun 2017. Tabel 6 yang harus kita ketahui adalah bahwa ada kelas baja tulangan. Kuat tarik FI-MPa, kuat tarik FI-MPa, dan warnanya. Ada 7 kelas baja tulangan. Yang pertama BJTP 280, kuat tarik FY-MPa adalah 280, kuat tarik 350, dan warnanya adalah hitam. Yang kedua BJTS 280, kuat tarik FY-MPa adalah 280, kuat tarik FY-MPa 350, dan warnanya juga hitam. Yang ketiga BJTS 420A, kuat tariknya adalah 420, kuat tarik FI-MPa 525 dan berwarna kuning. Yang keempat adalah BJTS 420B 420-525 dan warnanya adalah merah. Yang kelima BJTS 520, kuat tariknya adalah 520, kuat tarik FI-MPa adalah 650 dan berwarna hijau. Yang keenam adalah BJTS 550, kuat tariknya adalah 550 MPa, kuat tarik FI-MPa sama dengan 687,5 MPa dan berwarna putih. Yang ketujuh adalah BJTS 700, kuat tarik
FY adalah 700 MPa, kuat tarik MPa sama dengan 805, dan warnanya adalah warna biru. Sekian video pemaparan saya tentang struktur material beton bertulang. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf atas segala kekurangan, dan mungkin ada banyak hal yang harus diperbaiki. Saya akan lebih belajar lagi. Dan berikut adalah tugas halaman 2 yang telah saya buat. Tugas halaman 3 dan satu lagi tugas halaman 1 yang akan saya kumpulkan untuk tugas GSB. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.